sahabat Kompas, selamat datang kembali di Bahas Peristiwa. Kali ini saya Rebia Salasa, jurnalis harian Kompas, ditemani oleh jurnalis harian Kompas juga di Des Olahraga. Betul. Akhirnya sama. kita duet. Akhirnya kita bertemu. Dengan siapa Anda? Dengan saya Riana Ibrahim. Nah sekarang ini nggak ada yang host, nggak ada yang ini ya. Nah, karena kita emang mau ngobrol aja gitu. Membahas peristiwa, ya. apalagi kita sekarang memasuki bulan Ramadan. Nah benar. Dan mumpung momennya itu, selamat menjalankan ibadah puasa ya, bagi yang menjalankan. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, tentu saja yang paling utama adalah puasa ya Mbak ya. Iya dong. Kan? Puasa. Nah, selain puasa juga pasti kan kita juga ini ya aktivitas gitu kan, pasti akan terdampak yang berkaitan gitu dengan ya? olahraga lah begitu ya. Terkait juga nutrisi dan yang lain-lain ya. Betul. Nah ini makanya cocoknya ibu-ibu dua-duanya. Belum ya, Anda belum ibu. Mohon maaf. Karena kalau ngomongin makanan tuh biasanya ada yang bilang makannya kan cewek-cewek. Emang cowok nggak makan? Nanti jadi feminisme. Nah, iya benar. Terus manfaat olahraga, olahraga puasa sendiri ya. Puasa sendiri tuh apa sih Mbak? Maksudnya ketika terutama ini kan Ramadan gitu. Ini saya di sini menyamar menjadi ahli gizi ya dalam waktu sementara. Jadi berdasarkan narsum kita. Iya, berdasarkan narsum kita nih ya. Puasa tuh sebenarnya banyak manfaatnya ya. Mungkin nggak usah kita sebutin semua, pasti udah banyak yang tahu ya. Salah satunya tapi yang terpenting itu kita bisa mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuh gitu. Karena kan biasanya selama ini kalau nggak puasa tuh kan kita kadang suka makannya ngawur ya. Apa aja kita makan gitu kan, segala macam yang kadang-kadang nggak sehat-sehat juga sering kita makan. Nah ini tuh momennya kita bisa mendetoksifikasi tubuh gitu. Jadi mengeluarkan racun-racun dalam tubuh itu dengan cara ya tadi berpuasa. Kita tidak berpuasa dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Nah walaupun akhirnya ada yang memanfaatkan juga nih, ya puasa tuh bisa menurunkan berat badan. Sekalian diet ya berarti diet. Tapi banyak juga yang ternyata gagal. Nah ini kenapa bisa gagal? Karena ternyata memang ada pola yang salah gitu saat dia menerapkan itu gitu. Misalnya nih puasa gitu buka makannya kayak orang kesetanan ya sama aja. Aku nggak jadi diet juga, nggak jadi menurunkan berat badan juga gitu kan. Nah itu yang akhirnya sering salah persepsi gitu. Nah ini makanya nanti kita juga ngobrol nih Rep, gimana pola makan yang tepat, makanan apa saja yang sebaiknya bisa kita asup sehingga kalau memang salah satu tujuannya untuk menurunkan berat badan itu bisa diterapkan lah ya. Bisa diterapkan gitu. Termasuk tadi detoksifikasi itu juga akan berjalan kalau pola makan saat berbuka, saat sahurnya juga bisa tepat gitu ya. Karena kan ini sebenarnya puasa hampir sama namanya intermittent fasting mungkin ya kalau buat teman-teman yang sekarang sedang menerapkan gaya hidup sehat tahu lah ya intermittent fasting itu seperti apa gitu. Nah sebenarnya kan konsepnya sama aja gitu. Kan karena kita biasanya puasa sekitar 13-14 jam ya jendelanya kalau di Indonesia nih. Kalau di luar negeri berbagai macam kan. Nah kalau di Indonesia itu jendelanya segitu, jendela makan kita antara 10-11 jam. Sedangkan kalau intermittent fasting yang untuk pemula itu biasanya bisa 16 jam puasa, 8 jam waktu makan. Mirip-mirip sebenarnya kan. Cuma kenapa kalau teman-teman yang intermittent fasting kok dia bisa bener ya hasilnya gitu, mau detoksnya, mau itu menurunkan berat badannya, karena memang dari awal niat mereka ingin penurunan berat badan. Benar, atau ingin detox gitu. Jadinya benar-benar dilakukan dengan benar, termasuk mengatur makanan. Beda sama saat puasa Ramadan, kadang-kadang orang mikirnya ya udah menggugurkan kewajiban untuk puasa Ramadan. Akibatnya itu tadi, misalnya pola makannya jadi nggak dijaga. Yang penting gue puasa aja gitu. Padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, bisa jadi momentum juga untuk makin sehat dan itu menurunkan berat badan. Dan mungkin setelah itu abis bulan Ramadan mau melanjutkan lagi untuk intermittent fasting juga bisa kan. Gitu. Udah terbiasa juga tubuhnya. Betul, gitu. Ya. Tapi ngomongin itu ya, mengatur pola makan begitu. Karena kan ya diet atau menurunkan berat badan atau mengatur berat badan ya, tidak harus menurunkan atau benar. Tidak harus menurunkan kan, itu bisa aja ada yang mau naikin berat badan juga begitu. Berarti kan kita ngomongin juga makanannya gitu ya. Makanan waktu buka atau waktu sahur gitu kan berarti kudu diatur. Benar. Nah kalau komposisi makanan gitu terutama yang waktu buka dulu deh gitu. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu kalau menurut ahli-ahli gitu? Benar. Ini kalau dari ahli gizi ya sebenarnya kalau berbuka itu jangan yang berlebihan, itu sudah pasti kan. Dan sebenarnya kalau tadi kita balik lagi ngomongin detox nih,
otomatis saat kita memasukkan makanan, itu kan makanan yang baru ya, setelah kita detox nih selama 13 jam misalnya, kemudian masuk makanan baru gitu, yang mau kita makan, hindari juga yang misalnya justru mengembalikan racun itu, contohnya gorengan. Nah, susah lah ya. Iya, karena biasanya pasti kalau buka puasa tuh menunya bakwan, pakai lontong, sambal kacang, gitu kan, udah, ya kan? Udah khasnya. Iya. Nah, padahal ternyata itu justru malah mengembalikan racun yang tadi sudah kita keluarkan nih. Jadi kan sayang banget ya, kita udah seharian nih, terus kemudian kita makan lagi yang justru malah mengembalikan itu gitu. Jadi sarannya ya itu tadi, bukan yang goreng-gorengan gitu kan, terus juga bukan yang lemak tinggi, karena itu juga nanti bisa memacu GERD kalau misalnya yang punya GERD gitu kan, karena dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena itu juga bisa memicu asam lambung juga ya buat yang misalnya punya mah gitu kan. Karena kan kaget ya tiba-tiba makan kurma itu ternyata oke, karena dari kadar gulanya juga tidak terlalu tinggi, karbohidratnya juga ada. Nah itu bisa mencukupi gitu. Jadi kurma dan air putih, nah itu sebenarnya cukup. Tapi kan kadang-kadang masa kenyang sih lah. Justru saat buka memang kita tidak dianjurkan untuk makan terlalu kenyang gitu. Atau misalnya kalau nggak mau tidak suka kurma, misalnya bisa diganti dengan buah-buahan lain, misalnya buah-buahan segar yang misalnya seperti semangka, atau mungkin bikin sop buah gitu ya. Tapi sop buah jangan kebanyakan susu kental manis juga ya. Jadinya gula ya kan, jadinya gulanya tinggi gitu. Nah itu juga diakalin. Atau mungkin mau kolak boleh juga, tapi mungkin bisa diatur juga karena santannya. Nah benar, jadi bisa diganti misalnya pakai susu, atau mungkin tanpa santan juga bisa gitu kan, diganti air kelapa aja gitu ya, bukan yang santan gitu juga bisa. Tapi kalaupun mau pakai santan boleh-boleh aja, tapi mungkin memang ada kadar yang nggak terus-terusan seminggu bukanya santan mulu ya, antara bosen sama ya itu efeknya juga tadi itu kan, yang detox yang mau kita tuju itu jadi nggak tercapai gitu. Itu bukanya ya, maksudnya itu buka puasanya harus pertama diatur, kemudian juga harus tahu lah cukupnya seperti apa gitu ya. Sahur juga begitu berarti ya? Iya, sahur juga gitu. Tapi bedanya kalau sahur, kalau misalnya tadi kita kan makanannya takjil ya, takjil itu kan yang kecil-kecil aja gitu. Kalau ini justru kita fokusnya mengenyangkan. Karena kan ini untuk istilahnya menyimpan energi sampai nanti 13 jam berikutnya kan. Jadi memang harus yang komposisinya itu satu, nutrisinya oke. Misalnya dari nasi, sayur, lauk pauk, ditambah buah juga boleh gitu kan. Tapi mungkin kalau porsi bisa disesuaikan masing-masing, asal jangan porsinya jangan jadi yang gede banget juga gitu ya kan. Tapi yang pasti harus itu ada karbohidratnya seimbang, protein tinggi. Jadi usahakan misalnya ada daging, boleh itu daging sapi, ayam, ataupun misalnya ikan juga boleh gitu. Protein tinggi itu membantu banget kita untuk nanti energi saat beraktivitas juga gitu, karena kan kita puasa nggak mungkin cuma tidur doang kan. Nah kan kita pasti aktivitasnya masih banyak juga, jadi itu yang bisa diakalin dengan saat sahur itu makan makanan bergizi. Jangan makan nih, kadang-kadang gini, biar cepet deh, udah deh gue makan mie instan aja misalnya, atau aku makan pasta aja gitu, atau anak kosan nih aku dulu juga gitu. Terus tapi kan kerasa ya habis itu cuma jam 10 jam 11 itu sudah kerasa tuh kayak perutnya sakit ya kan. Nah itu benar, cepet lemas karena memang itu tadi nggak ada gizinya, nggak ada nutrisinya gitu kan. Gitu juga misalnya yang teman-teman di luar negeri nih, mungkin yang gampang carinya pasta atau roti. Nah itu ternyata juga sebenarnya kurang dianjurkan gitu, karena juga itu tadi sama dengan mie instan, jangka waktunya tidak lama, nutrisinya sedikit. Mungkin kalau misalnya dia mau pakai pasta tapi ditambah dengan protein tinggi, protein tingginya lebih banyak, mungkin akan lebih baik gitu ya. Atau mungkin kalau roti mungkin ditambahkan dengan toppingnya juga protein tinggi, telur atau apa gitu, itu mungkin bisa menjadi solusi ya. Tapi kalau misalnya roti pakai selai coklat aja gitu, nah itu aku jamin pasti nanti jam 10 udah mulai kruyuk-kruyuk, lapar, lemas gitu kan, nanti kerja udah mulai nggak fokus gitu sih. Komposisi makanannya juga harus diatur gitu ya, kalau memang mau gue mau roti deh gitu, tapi ya itu harus dipertimbangkan juga nutrisi lainnya harus terpenuhi gitu ya. Benar, protein tingginya sebenarnya kuncinya ada di protein tingginya itu, makanya jadi protein itu paling penting ya. Jadi jangan ke skip gitu. Kalaupun misalnya tadi aku mau
teman-teman mungkin yang vegetarian gitu ya, yang tidak makan daging, mungkin bisa diganti dengan protein nabati yang tinggi juga gitu kan. Misalnya ada tempe, tahu, yang lain-lain. Nah, itu bisa jadi pilihan. Menarik. Apalagi itu ya, kita butuh tenaga untuk menjalani hari juga gitu kan. Ya semoga nggak cuma tidur gitu ya. Iya, harus dong. Kan masa kita nggak? Mungkin anak sekolah enak ya, lagi libur ya. Sekarang kan diliburin nih. Kalau harus bekerja begitu. Nah, kalau kerja kan seperti biasa lah ya. Kan sebulan itu juga ya itu kita beraktivitas seperti biasa. Yang biasanya olahraga juga mungkin olahraga. Tetapi apakah bisa nggak sih sebenarnya olahraga gitu? Atau maksudnya dianjurkan nggak sih olahraga? Seperti di saat Ramadan gitu, karena kan pertanyaannya selalu begitu ya, maksudnya boleh nggak sih gue olahraga, nanti lemas, nanti capek gitu. Bisa kan? Dong, karena kan bisa dong, bisa. Karena kalau kata dokter ahli olahraga juga ya, yang penting diatur aja gitu waktunya, gitu kan. Jangan siang bolong kita olahraga ya. Aku haus gitu kan. Aku langsung itu alasan paling aku batal dulu deh gitu ya, gitu kan. Enggak. Jadi ada waktunya. Kalau misalnya biasanya orang-orang melakukan sebelum buka, disarankan sebelum buka olahraga, atau mungkin sebelum tidur, menjelang tidur setelah tarawih gitu ya, setelah jam 7 jam 8 gitu, atau mungkin ada juga yang setelah buka, tapi ini kayaknya agak riskan ya, setelah buka langsung ini kan. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang muslim mungkin jeda waktunya agak singkat ya, antara habis buka maghrib, habis itu siap-siap mau tarawih gitu kan. Nah, tapi kalau mungkin ada juga yang bisa memanfaatkan seperti itu. Nah, itu tergantung gitu kan. Jadi waktu-waktu itu bisa, atau mungkin malah sebelum sahur. Tapi kalau mungkin agak serem sebelum sahur, gelap takut dibegal ya, jangan ya. Mungkin bisa pilih waktu yang lebih aman gitu kan. Gitu sih. Dulu sih waktu pernah wawancara gitu ya sama dokter spesialis keolahragaan, spesialis kedokteran olahraga, itu dokter Wawan Budi Susilo yang biasa dia lari-lari juga, ngawasin lari-lari. Dia bilang memang itu ya, memang banyak olahraga tuh memang penting gitu ya saat olahraga, karena olahraga saat puasa tetap penting, karena kan kita tetap butuh tubuh yang bugar kan ya? Tubuh yang bugar, tubuh yang sehat gitu. Cuma ya itu, selain tadi waktunya juga frekuensi dan durasinya juga harus diperhatikan kan. Frekuensi mungkin tetap 3 sampai 5 kali seminggu gitu kan. Tapi juga harus dikombinasikan olahraga yang kardio, lari, kemudian jalan cepat atau sepedaan gitu. Terus dikombinasikan sama latihan kekuatan kan. Kayak sit up, push up, sama kelenturan sih kalau bisa kan, mungkin kayak yoga atau pilates dan sebagainya. Itu dikombinasikan tuh seminggu 3 kali itu gitu. Dia bagus sih, dia ngasih tips gitu ya. Itu frekuensinya harus diperhatikan, kemudian durasi dan intensitasnya ini sih yang juga mungkin harus jadi catatan gitu ya buat orang yang senang olahraga. Boleh banget gitu olahraga saat Ramadan, tetapi frekuensinya harus benar-benar durasi dan intensitasnya harus benar-benar diperhatikan kan, karena tubuh kita juga ada limitasi kemampuan gitu, kalau kata Pak Dokter gitu, karena ya puasa begitu, dan kita bukan atlet. Jadi nggak terbiasa ya tubuhnya kan. Untuk intensitas yang tinggi, makanya tidak disarankan untuk tiba-tiba intensitasnya tinggi melebihi saat bukan Ramadan gitu, tiba-tiba langsung main biasanya nggak pernah main badminton berapa game, ini mainnya sampai 5 game gitu, wah udah kalah orang atlet aja 3 game ya, rubber set dia 5 game. Ya 5 game gitu, lelah. Bener. Terus dan yang perlu diperhatikan lagi, kalau emang mau malam katanya ya, misalnya setelah tarawih sebisa mungkin 2 jam sebelum tidur tuh udah selesai, karena kan kalau malam kan jadi meningkat lah, metabolisme meningkat dan sebagainya setelah olahraga, jadinya malah susah tidur. Makanya kalau bisa selesai sebelum jam tidur, karena kalau kurang tidur juga nanti mau sahur besoknya juga keteteran, jadinya ya lemes juga seharian gitu. Bener juga, iya, itu juga pola tidur yang cukup tetap perlu. Kadang-kadang kan kita suka skip ya, maksudnya nggak apa-apa nih bisa beraktivitas, tetap olahraga, jaga makan, tapi kita selalu lupa gitu dengan waktu tidur gitu. Apalagi kan kita harus bangun sahur, waktu tidurnya pasti agak sedikit berkurang gitu. Karena itu yang harus diakalin, karena biasanya dengan kondisi tubuh yang waktu tidurnya kurang, otomatis kalau dipaksa olahraga juga yang ada juga nggak bagus buat tubuh kan gitu. Tapi kalau kata dokter Wawan sendiri, Rep, ada nggak durasi yang misalnya tadi kan intensitas ya 3 kali seminggu misalnya. Kalau untuk waktu sendiri misalnya ada harus 30 menit kah atau berapa menit gitu, sempat diomongin nggak? Nah ini tuh
kalau dia balik lagi ke riwayat kesehatannya orang itu juga, katanya memang harus tetap memperhatikan riwayat kesehatan dia dan pola latihan dia sebelumnya. Kuncinya adalah dia tidak boleh melebihi itu, tidak boleh melebihi jadwal latihan atau intensitas ketika dia di bulan biasa gitu, bukan Ramadan gitu, karena itu kan kondisinya sekarang tuh ada secara ini juga ada limitasi kemampuan lah gitu, katanya memang pasti berkurang begitu, dan ya harus diingat kita bukan atlet gitu. Kecuali memang atlet yang latihan rutin gitu, terprogram. Ini bukan kalau memang kita latihan olahraga seperti biasa untuk kebugaran aja gitu ya, lebih baik ya itu diperhatikan itunya sih, kita harus sadar diri juga lah, kemampuan mengukur kemampuan diri ya gitu. Kalau nggak kuat nih kayaknya kalau harus olahraganya tiba-tiba berat gitu. Ya itu meningkat. Iya benar, malah justru jadi senjata makan tuan ya. Nah itu dia, makanya kalau tadi kita misalnya makan juga harus. Nah ini puasa sebenarnya juga menjaga hawa nafsu ya. Betul. Nah itu juga tadi kalau kita makan kita juga harus sesuai dengan takaran, misalnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Gitu juga olahraga kita juga harus bisa menahan nafsu kita untuk nggak terlalu ambi gitu ya, kayaknya ya. Biasanya kan gitu. Karena yang penting kan ya tadi poinnya kita mau tetap bugar kan gitu. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin atlet ya, memang beda ya berarti ya antara atlet dengan, ya jelas beda dong ya, maksudnya mereka sudah terbiasa latihan. Tapi dalam konteks puasa ini apalagi mungkin mereka masih ada yang harus menjalankan pertandingan penting gitu kan. Betul. Gimana ya? Beda sih kalau atlet. Itu secara kemampuan kan memang beda dan ada punya pola latihan yang memang sudah terukur gitu kan. Dan biasanya di bulan-bulan Ramadan ini tahun lalu itu berdekatan dengan menuju Olimpiade Paris. Menuju Olimpiade Paris, banyak cabur yang masih ngejar tiket. Ngejar tiket untuk Olimpiade Paris. Angkat besi misalnya, angkat besi yang kemudian dapat medali emas. Waktu itu Ramadan itu momen mereka persiapan untuk salah satu kejuaraan untuk tiket ke ini ya, ke Olimpiade. Bukan ngambil tiket di situ sih, lebih ke ngumpulin poin ya? Poinnya gitu. Nah, di situ itu tetap latihan. Jadi tetap latihan, dan jadi ada beberapa cabur yang memang mengubah pola latihannya, mengubah jadwal latihannya, tapi ada juga yang tetap jalan seperti biasa. Kalau diangkat besi tetap jalan seperti biasa, pagi sore gitu. Dan menariknya kayak ada satu atlet yang legendaris lah gitu di angkat besi ya, namanya Mas Eko Yuli. Mas Eko Yuli itu memanfaatkan Ramadan ini untuk dia menurunkan berat badan biar pas kan, karena angkat besi kan selalu berkaitan dengan berat badan dong. Benar. Berat badannya masuk apa enggak, kelebihan apa kurang. Nah, seringnya Mas Eko ini lebih berat badannya dari yang dia nomor yang harus dia mainkan. Harusnya dia mainkan. Nah, waktu itu dia harus menurunkan berat badan dan dia memanfaatkan momentum. Kata dia, dari saya kecil sampai saya sekarang saya nggak pernah skip puasa saat Ramadan, karena meskipun latihan saya tetap puasa. Menurut saya itu ada di mindset ya, kayak gitu lah, ada di mindset. Kalau memang kuat ya, akan kuat kok gitu. Tapi saya tidak meminta pelatih untuk menurunkan atau mengubah pola latihan hanya karena Ramadan gitu. Saya termasuk menu latihannya ya? Dia tetap latihan seperti biasa tuh, aku lihat tuh sore-sore. Kata dia ya memang makan dia memanfaatkan itu kan, untuk menurunkan, mengatur berat badannya lagi untuk nantinya masuk. Karena kadang kan Mas Eko ekstrim tuh dietnya untuk bisa masuk ke kelasnya dia itu. Tapi di Ramadan itu udah sekalian aja gitu kan. Banyak tuh atlet-atlet yang memanfaatkan itu. Terus kalau panjat tebing yang juga dapat emas kemudian di Olimpiade, waktu itu juga sama, lagi berjuang untuk itu kan. Pola latihannya yang diubah. Waktu itu jadwal latihannya yang diubah. Jadi jadi malam setelah tarawih. Jadi setelah berbuka mereka beraktivitas dulu, baru habis itu malamnya latihan. Tarawih bareng bahkan, tarawih bareng, terus ada latihan, waktu itu latihan malam. Nah, sekarang juga kemungkinan sama karena kan lagi banyak nih di tahun ini ada event-event multi-event gitulah. Ada Islamic Solidarity Games, kemudian ada SEA Games nanti. Ada All England nanti ya? Ada All England, jadi pokoknya banyak agenda lah di tahun ini meskipun tidak sepadat tahun lalu ya, atau di tahun genap gitu ya. Nah, menariknya
itu setiap cabur beda-beda, tapi kan kita lihat juga itu atlet, dan yang menariknya tuh Mbak, jadi atlet tuh berarti puasa segalanya ya gitu. Iya, benar ya kan, puasanya jadi banyak ya, nggak cuma itu. Makanya menarik juga ya mereka kalau ternyata menu latihannya itu ternyata ada yang nggak diubah ya. Dan itu kalau kata dokter sendiri nggak apa-apa ya, karena mereka sudah terlatih itu tadi ya? Udah terlatih, dan memang ada pelatih yang juga kan udah ngatur porsi latihan itu kan. Dan Ramadan ini banyak yang harus maksudnya kalau puasanya juga harus tetap beraktivitas, tetapi juga makannya juga harus diatur gitu. Benar. Dan juga mungkin bisa terinspirasi dengan atlet gitu sih Mbak ya. Jadi kita siap untuk berolahraga saat puasa dan lebih sehat berarti ya saat Ramadan ya. Karena jadi tadi detox dan yang lain-lain itu bisa benar-benar terpenuhi nih, dan akhirnya menjadi gaya hidup sehat kita setelah momen Ramadan ini juga lewat. Itu jangan cuma berhenti di Ramadan aja. Terus lanjut gitu. Betul. Karena yang namanya hal-hal baik itu harus kita pelihara terus. Betul. Semoga ini juga yang kita bicarakan bisa berguna untuk sahabat Kompas. Benar. Di bulan Ramadan, dan tips-tipsnya berguna lah ya untuk lebih sehat, lebih bugar, lebih mungkin kalau yang mau tadi mengatur berat badan loh, kan? Lebih berdampak atau pengen kolesterol turun kita kira sudah cukup ya, daripada nanti kita lama-lama tinggal tunggu aksinya maksudnya. Terima kasih sahabat Kompas sudah menyaksikan obrolan kami, semoga bahas peristiwa kali ini bermanfaat gitu, dan bisa diterapkan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa apapun itu. Terima kasih.